Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Kalau ngaji gak boleh bosan ya. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau kita mendengarkan satu hukum baru 1000 kali mendengarkan, udah ada rasa bosan nih di dalam hatinya, maka itu sudah termasuk golongan yang bukan ahli ilmu. Bayangkan, dari satu ilmu aja atau dari satu hukum saja 1000 kali mendengarkan, ada timbul dalam hati kita rasa bosan, maka itu sudah tidak termasuk ahli ilmu. Berarti itu menunjukkan kalau yang namanya bertolabul ilmi itu harus terus kita lakukan setiap waktunya, beristiqamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang istiqomah melakukan hal kebaikan. Seperti itu. Amin ya. Kali ini saya membawa kitab tafsir Yasin ya, karena sudah ada beberapa season video. Aku membahas dari pertama ya, dari ayat pertama dari Yasin. Dan sekarang alhamdulillah mau ke ayat selanjutnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang lafad laqad haqqal qawlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Mungkin di dalam tafsir Yasin ini sekarang saya ingin membahas dulu dua ayat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ya, seteman-teman hak. Apa yang menjadikan hak itu adalah al-qawlu, ucapan. Ala aktsarihim, yang mana ucapan ini ditujukan kepada kebanyakannya. Maksudnya kebanyakan siapa? Kebanyakan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Fahum, dan kebanyakan orang-orang kafir Quraisy itu la yu'minuna, pada saat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lafad laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, ay wajabat, tegasnya mewajibkan apa, kalimatul azabi, akan kalimat azab. Jadi sebetulnya kalau kita baca lafaz laqad haqqal qawlu, ini secara hakikatnya adalah kalimat azab. Artinya kalimat azab itu adalah kalimat siksaan. Seperti itu. Bagi siapa ini kalimatul azab? Ala aksarihim, bagi kebanyakan orang-orang kufar Quraisy pada zaman itu. Li'annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu alima, maha mengetahui Allah, ilmihi, biilmihi, dengan keilmuannya Allah, al-azali, yang mana keilmuannya Allah itu yang bersifat azali, bangsa azali. Jadi apa ya, kalau takutnya agak kurang paham nih. Jadi kalau yang dimaksudkan azali itu, jadi ilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah itu tidak didahului, tidak tahu, kemudian tahu. Tidak seperti itu. Jadi azal itu tidak seperti itu. Misal contoh gini nih. Kalau kita taunya kita akan suatu ilmu, kan kita didahului, tidak tahu dulu ya kan? Kan ketika kita dilahirkan ke alam dunia, ya kita ketika bayi nggak tahu apa-apa. Kalau kita tidak mencari ilmu ataupun tidak ada yang memberitahu ilmu tersebut kepada kita, mungkin kita termasuk sosok orang yang tidak mengetahui apa-apa. Jadi kan awalnya kita tidak tahu dulu. Akhirnya kita sekarang menjadi tahu A, B, C, D. Nah, berbeda dengan Allah. Kalau Allah itu maha taunya Allah, sifat ilmunya Allah itu azali. Artinya tidak didahului akan suatu perkara yang sebelumnya tidak tahu. Insya Allah paham ya. Jadi kalau ada makna azali itu seperti itu. Azali. Anna aktsara Quraisyin, bahwa sesungguhnya kebanyakan kaum Quraisy pada saat itu la yu'minuna billahi, itu kebanyakan itu tidak iman kepada Allah.
wa risalati Muhammadin alaihi salam, dan juga kepada risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahasanya kebanyakan, berarti ada sebagian juga yang iman kepada Allah, cuman pada zaman itu kebanyakan kaum Quraisy itu tidak iman kepada Allah. Seperti siapa saja di sini dikatakan ke Abi Jahlin, contohnya seperti Abu Jahal. Mungkin kita tahu siapa Abu Jahal ya. Bahkan Abu Jahal itu adalah pamannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa Atabah seperti Atabah, wa Syaibah seperti Syaibah, wal Mughirah seperti Mughirah. Itu adalah sosok-sosok khalifah, sosok-sosok pemimpin orang Quraisy pada zaman itu tidak iman semuanya kepada Allah. Wa amsalahum, dan juga masih banyak ya selain dari Abu Jahal, Atabah, Syaibah dan Mughirah. Fal khitabu, maka khitabnya dari lafad laqad haqqal qawlu ini, jadi khitab itu apa ya? Sabdanya Allah yang ditujukan lah, lebih mengkerucut seperti yang ditujukannya dari sabdanya Allah ini, fi haqqi haula'il ashqiyai, itu hak golongan-golongan orang yang celaka, seperti itu. Li ta'kidil hujjati, dikuatkan akan hujjah, la li talabil imani, tidak akan menyubrih iman. Li'anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu alima, maha mengetahuinya Allah, annahum, sesungguhnya itu semua kebanyakan orang kaum Quraisy itu laisu min ahli tauhidi wal imani, kebanyakannya itu bukan ahli tauhid kepada Allah dan juga bukan ahli yang beriman kepada Allah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita faham akan isi makna kandungan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, harusnya kita itu menangis. Ketika kita baca lafaz laqad ini harusnya kita menangis, harusnya kita itu sedih gitu ya. Dan karena ini merupakan kalimat azab yang Allah berikan terhadap kebanyakan orang kaum kafir Quraisy pada saat itu, yang memang bukan termasuk sosok orang-orang yang iman kepada Allah. Tetapi ya kita harus bersyukur juga ketika kita membaca lafaz ini, karena apa bersyukurnya? Alhamdulillah ya Allah, saat ini saya termasuk golongan yang beriman kepada Allah. Saya tidak dimasukkan terhadap golongan-golongan orang kaum kafir Quraisy pada saat itu yang kebanyakan tidak iman kepada Allah. Seperti itu ya. Nah gitu kalau kita ngaji tafsir yang lebih dalamnya. Kemudian untuk ayat yang selanjutnya, inna ja'alna, kemudian bahwa sesungguhnya saya, maksudnya saya di sini itu adalah Allah yang maha agung, ja'alna, menjadikan fi a'naqihim, di leher-leher ini ya, di leher-leher orang kaum kufar Quraisy tersebut itu aghlalan. Allah menjadikan suatu belenggu terhadap leher-leher orang kaum kafir Quraisy. Fahiyya, dan ini belenggu itu ilal azqani, sampai kepada dagu. Dagu mana ini? Ini ada dagu ya, kepada dagunya. Fahum muqmahun, dan seluruh orang kafir Quraisy itu muqmahun, itu jadi naik ke atas. Maksudnya ke atasnya ini kan dari leher ya. Kemudian Allah membuatkan belenggu di sini, sampai itu belenggu itu sampai lehernya itu sampai ke dagu, sampai si leher, posisi lehernya itu nggak bisa begini atau nggak bisa menunduk ke bawah, tetapi posisi lehernya itu terus menengadah gitu, naik ke atas, nggak bisa lurus, nggak bisa nunduk, terus saja menengadah ke atas. Itu adalah ayat dari lafaz inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Ay rafi'una, tegasnya mengangkat ru'usahum, sampai itu kepalanya juga, berarti ini posisi kepala yang ini ya. Ghaduna, tingkahnya itu matanya itu tertutup, nggak bisa berbuka, menutup matanya. Absarhum ya, terhadap penglihatan matanya. Li'anna umudal ghilli, dan sesungguhnya
itu belenggunya menjadikan orang kaum kufar itu seperti tihang gitu. Kalau tihang kan tegak lurus ya, seperti itu. Fi unuqil maghluli, yang mana leher-lehernya itu menjadikan belenggu, yadkhulu, yang masuk tahta dhaqanihi, di bawah dagunya itu, fayamana'uhu, mencegah khafdu ra'sihi, menunduk kepalanya. Ya, jadi begitu. Jadi terus menengadah ke atas, matanya pun tertutup, yang menyulitkan sekali untuk posisi menunduk seperti itu. Wahadhil ayat, dan maksud dari ini ayat, ala sabilit tamthili, ini harus menjadikan suatu perjalanan tamthil. Maksudnya ini harus kita ambil contoh, harus kita ambil hikmah. Seperti itu. Liman bagi seseorang la yu'minu billahi, yang tidak iman kepada Allah. Ini siksa yang Allah berikan terhadap orang kafir Quraisy. Ini sebetulnya ditujukan juga kepada kita hikmahnya, agar kita menjadi sosok yang lebih beriman kepada Allah, agar kita tidak menjadi seperti sebagian orang yang pada zaman kafir Quraisy tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa yatakabbaru, mengagungkan biman terhadap orang kanat, yang bukti yaduhu, tangannya, ila unuqihi, terhadap itu lehernya, wa rafa'a ra'sahu ila samai, kemudian mengangkatkan kepalanya, ila sama, ke langit, maksudnya ke atas. Walam yara syai'an, dan tidak bisa melihat akan sesuatu perkara pun. Waqila, dan diceritakan, hiya, akan ini ayat, akhbarun, ini menjadikan suatu berita. Khobar itu adalah berita. An ahwalil kuffari, dari tingkah-tingkahnya orang kufar, fi jahannama, di neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi mungkin sekarang kita bisa sedikit memahami akan isi kandungan dua ayat laqad haqqal qawlu dan juga inna ja'alna. Ini merupakan kalimatul azab. Ini merupakan kalimat azab yang mana secara khususiyatnya yang Allah tujukan terhadap orang kafir Quraisy pada zaman itu, sehingga dimasukkan naudzubillah ke neraka jahannam abadan, naudzubillah, abadan, selamanya, mendapati siksaannya adalah a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Jadi Allah memberikan belenggu di orang yang tidak iman kepada Allah, mulai dari lehernya sampai dagunya seperti tihang, terus yang tidak bisa menunduk, yang tidak bisa lurus, terus menengadah ke atas. Bahkan matanya pun tertutup, tidak bisa melihat akan sesuatu apapun. Ya, itu menunjukkan bahwa orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu ditutup hatinya, sehingga tidak bisa melihat akan suatu kebenaran, keimanan yang Allah tunjukkan. Seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang Allah tutup hatinya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang selalu dibukakan hatinya oleh Allah, selalu dibersihkan hatinya oleh Allah, sehingga sisa akhir hidup kita ini menjadi sosok orang yang lebih husnul khatimah, dan ketika meninggal berada di dalam derajatnya Allah yang lebih tinggi. Ya, dikarenakan kita sudah mengaji, ya, sehingga ketika kita ngaji surat Yasin, insya Allah ya kita akan lebih memahami akan makna isi kandungan di dalam surat Yasin ini. Insya Allah untuk video selanjutnya berarti untuk pembahasan lafaz waja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim al-ayah. Ilah selanjutnya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.